Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang metode penemuan hukum, argumentasi, revervisioning, dan fiksi hukum. Yang pertama akan saya jelaskan tentang revervisioning. Revervisioning berasal dari bahasa Belanda, yaitu vision yang berarti halus. Jadi ada yang menerjemahkan dengan penghalusan hukum. Metode ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan pengkonkretan hukum. Di sini dipergunakan istilah pengkonkretan hukum yang merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa. Masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkret. Metode ini bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan yang terlalu abstrak, pasif, serta umum agar diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum agar diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Contohnya pada pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, yang ruang lingkupnya terlalu luas. Maka hakim terlebih dahulu harus mempersempit ruang lingkupnya dan dihubungkan dengan peristiwa konkret yang terjadi sebelum tahun 1919 sebagai akibat dianutnya aliran legisme para hakim selalu menyamakan hukum dan undang-undang, akan tetapi setelah terjadi perkara Lindenbaum versus Cohen, maka pengertian mengenai perbuatan melawan hukum mengalami perubahan besar. Sebagaimana dalam putusan Hochrodt tahun 1919 yang mengatakan perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan atau tidak berbuat dengan melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum serta bertentangan dengan kepatutan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Yunita Besari, NIM 79. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiksi hukum. Menurut kamus hukum, fiksi atau dalam bahasa Latin yaitu fictio adalah angan-angan, bentuk hukum, konstruksi hukum, bangunan hukum di samping peraturan perundang-undangan. Fiksi adalah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar, atau dengan kata lain, kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai ada, atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. Menurut Saifuddin bahwa teori atau asas fiksi hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undang. Tanpa adanya teori atau asas fiksi hukum, kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya, pemakaian fiksi hukum dalam peraturan perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar. Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya. Karena dalam undang-undang dan di dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sonia. Di sini aku akan memberikan contoh dari penjelasan penyempitan hukum dan fiksi hukum yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Saya akan langsung memberikan contoh. Yang pertama yaitu ada contoh dari penyempitan hukum. Contoh dari penyempitan hukum itu adalah ada pengertian perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 BW yang cakupan maknanya luas. Nah,
dari kalimat perbuatan melawan hukum itu sendiri terdapat kata-kata hukum dan apa arti hukum itu sendiri. Adanya pertanyaan itu mengakibatkan ruang lingkupnya itu dipersempit menjadi apa yang kita jumpai dalam jurisprudensi putusan HR tanggal 31 tahun 1919 kasus Lindenbaum versus Cohen, yaitu perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan undang-undang dan kepatutan. Lalu selanjutnya yaitu ada contoh dari fiksi hukum. Contoh dari fiksi hukum adalah ketika syarat-syarat mutlak penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut telah dipenuhi. Sebagai contoh untuk berlakunya undang-undang adalah ketika diundangkan dalam lembaran negara atau LN oleh menteri atau seorang sekretaris negara. Nah, lalu kapan tanggal berlakunya undang-undang tersebut? Tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang adalah berdasarkan tanggal yang ditentukan dalam UUD itu sendiri. Jika tanggal berlakunya tidak tercantum dalam undang-undang tersebut, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam lembaran negara. Untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah lainnya itu baru berlaku 100 hari setelah pengundangan lembaran negara. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka setiap masyarakat sudah dianggap mengetahui peraturan atau undang-undang tersebut. Jadi begini lebih ringkasnya. Untuk contoh fiksi hukum sendiri, jika ada suatu undang-undang yang dia itu tidak sudah disahkan dan tidak ada keterangan itu undang-undang itu mulai berlaku kapan, maka undang-undang itu akan berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam lembaran negara. Itu berlaku untuk Pulau Jawa dan Pulau Madura. Sedangkan untuk pulau-pulau lainnya itu undang-undang tersebut baru berlaku setelah 100 hari setelah disahkan undang-undang tersebut. Jadi sekian pemberian contoh dari kami. Sebelumnya kami minta maaf kalau ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang tepat. Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan manfaatnya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.